Shalom, perkenalkan nama saya Angelika Priscilla Tumbelaka dengan NIM 2414201005. Fakultas Keperawatan, Program Studi S1, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Saya akan mempresentasikan materi tentang dosa, mata pelajaran agama. Pembahasan, apa itu dosa? Artinya adalah tidak memperhatikan peraturan, norma, kaidah atau hukum yang diadakan atau difirmankan Tuhan, sehingga terjadinya perbuatan-perbuatan sebagaimana yang disebut dalam istilah-istilah tersebut. Secara teologis, dosa adalah tidak bersih, kegagalan memegang norma, misalnya Sodom dan Gomora dalam Kejadian 18 ayat 20. Namun, semuanya itu berakar dari kelalaian lalu berkembang menjadi kesalahan. Ayub 15 ayat 5 dan Ayub 20 ayat 7. Melawan Tuhan. 1 Raja-Raja ayat 12, pasal 12 ayat 9 dan 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 20. Pemberontakan terhadap hukum Tuhan, Hosea 8 ayat 1. Akibat dari dosa, munculnya rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut. Oleh karena itu, dosa merupakan karakter manusia yang telah jatuh. Kejadian 3. 2. Bagaimana wujud dosa dalam Perjanjian Lama? Hata. Kalau kita melihat istilah yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah hata. Istilah ini berarti jatuh dan mengurangi standar dari Tuhan yang suci, falling short of the standard of God. Jadi Allah telah menetapkan suatu standar pada waktu kita lepas. Kita turun dari standar yang ditetapkan oleh Allah, itu disebut hata atau dosa. Sehingga sebaiknya kita mengerti istilah dosa bukan dengan cara dunia dalam pengertian hukum. Waktu berbicara tentang hukum, berarti secara tidak sadar mereka sudah menyetujui bahwa faktor dosa sudah ada di dalam dunia. 2. Avon. Istilah kedua ini dalam bahasa Ibrani adalah avon. Ini berarti sesuatu guilty, kesalahan, atau suatu hal yang mengakibatkan kita merasa patut dihukum. Istilah ini sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Suatu perasaan di dalam diri kita yang menganggap diri cacat atau perasaan di dalam jiwa yang merasa diri kurang benar, sehingga kita selalu merasa mau menegur diri. Hal ini bersangkut pautnya dengan fungsi hati nurani yang diberikan hanya kepada manusia saja. Tidak ada binatang yang mempunyai guilty feeling. Tidak ada binatang yang bisa menegur diri karena merasakan sesuatu hal yang tidak benar yang sudah diperbuatnya. Tetapi manusia tidak demikian. Setelah saudara berbuat kurang sopan terhadap seseorang, saudara akan berpikir lagi, wah, mengapa tadi saya berbuat begitu ya? Seharusnya saya tidak begini, tapi mengapa begini? Dan toh sudah begini, lalu bagaimana? Atau terus begini. Saudara mempunyai perasaan berhutang atau perasaan bahwa saudara patut dihukum. Perasaan demikian berdasarkan suatu pikiran dari apa yang sudah saudara kerjakan. Lalu hal ini dikaitkan dengan diri saudara sebagai status dalam keadaan patut dihukum. Itu disebut guilty atau avon. 3. Pesha. Alkitab memakai istilah ketiga dalam bahasa Ibrani yaitu pesha. Pesha berarti semacam pelanggaran. Pelanggaran berarti adalah suatu batas yang sudah ditetapkan, tetapi saudara melewatinya, atau sudah ada suatu standar, namun bukan saja tidak bisa mencapai, tetapi juga saudara mau melawan atau melanggar. Maka pengertian ini bersangkut pautnya dengan suatu pengetahuan yang jelas ditambah dengan kemauan yang tidak mau taat. Saya tahu apa itu baik, tapi saya sengaja melawan.
Saya tahu batas sudah di situ, tetapi saya sengaja mau melewatinya. Tahu batas dan tahu tidak baik, tapi sengaja melewati itu disebut dosa. Kesimpulan dapat disimpulkan dari pemahaman tentang konsep dosa adalah Alkitab mengajarkan bahwa dosa lebih dari sekedar kegagalan etika. Untuk menyatakan dosa dengan sesuatu yang tidak tepat hanya mendanggalkan hati dosa itu. Dosa juga menjadi momok dalam kalangan mahasiswa Kristen saat ini. Konteksnya pada lingkungan kampus, dosa sudah menghampiri kalangan mahasiswa saat ini dalam perbuatan mereka untuk melobi-lobi dosen atau menyogok dosen untuk mendapatkan nilai yang terbaik, dan kalangan mahasiswa tidak lagi menghiraukan atas apa yang telah mereka perbuat dan tidak memikirkan tentang dosa tersebut. Dosa dalam Perjanjian Lama dapat disimpulkan pelanggaran atau pemberontakan manusia terhadap kehendak dan perintah Allah, dan dilakukan manusia secara sengaja. Artinya manusia secara sadar melawan Allah. Benih dosa sudah dimulai sejak manusia meragukan firman Allah dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, dan Kejadian pasal 3 ayat 1 dan 14. Wujud dosa memang mendatangkan kenikmatan, tetapi akibat dosa membuat manusia merasa malu, takut, salah. Dalam Kejadian 3 ayat 7 sampai 11. Serta mendatangkan hukuman. Dalam Perjanjian Baru, dosa dilukiskan dalam bahasa Yunani hamartono, yang artinya melenceng, luput, berpikir pendek dan sesat, membuat kesalahan, menjatuhkan moral. Mahartena artinya keliru, pelanggaran hukum. Mahartia yang artinya salah, melenceng, pemberontakan, kejahatan, khilaf, iri dengki, benci, jahat, bohong, mencuri, ide jahat, perseteruan dengan Allah. Roma 8 ayat 7. Adikia atau kakia, pelanggaran terhadap Tuhan dan hukum-hukumnya. Yohanes 4 dan ayat 8. Ketidaksetiaan, ketidakkepercayaan, ketidakadilan. Secara singkat, akibat dari dosa, rusaknya hubungan manusia dengan Allah dan rusaknya hubungan manusia dengan ulat. Kerusakan hubungan ini mengakibatkan putusnya hubungan. Sifat dosa adalah menjajah, membelenggu sehingga manusia menjadi budak dosa. Kalau sudah menjadi budak dosa, manusia semakin jahat, semakin rusak, semakin terputus hubungan dengan Tuhan dan ulut. Yohanes 8 ayat 34 dan Roma 6 ayat 16. Roma pasal 7 ayat 14 dan 15, dan Galatia 3 ayat 22.